Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafizah Khairiyah dengan NIM 2514050060. Di video kali ini, saya akan membahas tentang dua tokoh penting dalam sejarah peradaban Islam. Yang pertama adalah Umar bin Khattab. Lalu yang kedua adalah Utsman bin Affan. Bayangkan, sebuah kelompok masyarakat yang tinggal di padang pasir tanpa teknologi canggih pada 20 tahun hingga 30 tahun kemudian berubah menjadi kekuatan nomor 1 di dunia. Bagaimana caranya? Jawabannya bukan hanya soal keberanian berperang, tapi soal manajemen dan persatuan. Disinilah peran dari dua sosok ini, Umar bin Khattab dan Utsman bin Affan. Jika Nabi Muhammad adalah pembawa cahaya iman, maka Umar adalah yang membangun, maka Utsman adalah orang yang menjaga dan memperluas jangkauannya. Baiklah, kita akan membahas peran penting Umar bin Khattab pada sejarah peradaban Islam. Umar bin Khattab adalah sosok yang mengubah Islam dari sekadar hanya komunitas agama menjadi sebuah negara modern. Jika kita hidup di zamannya, tentunya kita akan melihat transformasi yang sangat luar biasa. Berikut adalah beberapa peran dari Umar bin Khattab. Yang pertama, membuat kementerian pertama atau disebut Diwan. Dulu, urusan negara dilakukan secara gotong royong biasa. Tapi, wilayah Islam di zaman Umar sudah sampai ke Persia dan Mesir. Umar pun menciptakan sistem diwan. Sederhananya, diwan itu seperti kementerian. Ada departemen yang mencatat gaji tentara secara teratur, ada departemen keuangan, dan ada juga departemen kependudukan. Ini membuat negara menjadi profesional, tidak ada lagi tentara yang kelaparan atau pejabat yang bingung soal anggaran. Lalu, yang kedua, menemukan keadilan sosial, Baitul Mal. Umar adalah pelopor konsep negara kesejahteraan. Ia memfungsikan Baitul Mal atau kas negara bukan untuk memperkaya dirinya, tapi untuk memperkaya rakyat. Bukan untuk memperkaya dirinya, tapi untuk rakyat. Ada cerita haru, Umar pernah memikul sendiri karung gandum untuk seorang janda yang anaknya kelaparan. Ia memberikan tunjangan bagi bayi yang baru lahir, anak yatim, hingga orang tua non-muslim yang sudah tidak mampu bekerja. Bagi Umar, hukum Tuhan itu intinya adalah keadilan. Lalu, yang ketiga, menciptakan identitas Islam, yaitu kalender Hijriah. Mengapa kita punya tahun Hijriah? Itu ide Umar. Ia ingin umat Islam punya identitas sendiri yang berbeda dari bangsa lain. Dengan menetapkan peristiwa hijrah sebagai titik awal, ia mengajarkan bahwa peradaban kita dibangun atas dasar perjuangan dan kerja keras, bukan hanya keturunan atau kekayaan. Lalu, perannya yang keempat, ia memisahkan hakim dan penguasa. Umar sangat jenius dalam hukum. Ia adalah orang pertama yang menetapkan bahwa hakim tidak boleh diatur oleh gubernur. Jika gubernur salah, maka hakim berhak menghukumnya. Inilah cikal bakal keadilan yang setara bagi semua orang, kaya maupun miskin. Baiklah, sekian pembahasan kita tentang peran penting dari Umar bin Khattab. Kita akan lanjut kepada poin kedua, yaitu peran penting dari Utsman bin Affan. Setelah Umar wafat, kepemimpinan dilanjutkan oleh Utsman bin Affan yang meskipun pembawaannya lembut, namun ia memiliki visi yang sangat strategis untuk masa depan umat. Yang pertama, perannya adalah penyelamatan Al-Quran, membuat Mushaf Utsmani. Inilah jasa terbesar Utsman yang dampaknya kita rasakan sampai detik ini. Saat wilayah Islam meluas dari ke Persia, Romawi hingga Mesir, orang-orang mulai belajar membaca Al-Quran. Masalahnya, muncul perbedaan dialek yang membuat orang-orang mulai bertengkar tentang bacaan mana yang paling benar. Karena munculnya orang yang bertengkar karena perbedaan dialek, Utsman membentuk komite
yang dipimpin oleh Zaid bin Sabit untuk menyalin mushaf asli yang disimpan Hafsah binti Umar ke dalam beberapa salinan standar. Lalu, ia mengirimkan salinan ini ke pusat-pusat kota seperti kota Makkah, Syam, Kufah, dan Basrah. Lalu memerintahkan untuk menghancurkan versi lain dari Al-Quran yang tidak sesuai dengan standarisasinya. Tindakan tegas ini memastikan bahwa Al-Quran tetap murni, terjaga, dan seragam hingga hari ini. Tanpa langkah Utsman, mungkin saja umat Islam terpecah karena perbedaan kitab suci, seperti yang terjadi pada agama-agama sebelumnya. Lalu, perannya yang kedua, divisi maritim dan kekuatan laut. Di bawah Utsman, Islam bertransformasi dari kekuatan daratan gurun menjadi kekuatan laut. Angkatan laut pertama, yaitu atas desakan Muawiyah bin Abu Sufyan, Utsman mengizinkan pembangunan armada kapal perang. Armada ini berhasil mengalahkan Bizantium atau Romawi Timur dalam pertempuran Zat ash-Shawari di Laut Mediterania. Hal ini membuka jalan bagi penyebaran Islam ke kepulauan seperti Siprus dan mengamankan jalur perdagangan internasional. Lalu yang ketiga adalah pembangunan ekonomi dan infrastruktur. Utsman adalah seorang pebisnis ulung. Ia melanjutkan reformasi ekonomi Umar dengan membangun bendungan untuk mencegah banjir dan irigasi di pertanian, memperluas Masjid Nabawi dan Masjidil Haram dengan arsitektur yang lebih indah dan megah, mencerminkan kemakmuran negara yang ada pada saat itu. Kesimpulannya, Umar bin Khattab memberikan kita sistem dan keadilan. Lalu, beliau mengajari kita bagaimana cara mengatur negara yang rapi, jujur, dan tidak korupsi. Kesimpulan pada poin Utsman bin Affan memberikan kita pentingnya menjaga satu pedoman, yaitu Al-Quran, dan berani menghadapi tantangan baru, seperti menguasai lautan. Keduanya membuktikan bahwa Islam tidak hanya mengurus tentang sholat dan puasa, tapi kita juga tahu mengurus bagaimana cara menjadi bangsa yang cerdas, adil, dan disegani oleh dunia. Oleh karena itu, mari kita mengambil semangat Umar dan menegakkan aturan, dan kita mengambil semangat Utsman dalam menjaga persatuan. Peradaban Islam tidak dibangun dengan kata-kata, tapi dengan sistem yang rapi dan ilmu yang dijaga. Sekian pembawaan materi dari saya. Apabila ada salah dan janggal, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.